Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia. Belakangan ini muncul fenomena yang sebenarnya agak aneh. Entah itu berawal dari salah ucap yang kemudian menjadi terlanjur beredar di masyarakat, atau memang keterbatasan istilah yang seolah-olah kemudian menjadi benar adanya, yakni apa yang disebut dengan ritual wedonan massal. Maksudnya adalah sebuah ritual atau yadnya di mana secara massal diadakan wedonan pada suatu hari tertentu. Dengan ritual massal ini, maka kendala biaya menjadi lebih ringan karena Banten, terutama ayaban yadnya, bisa digabung. Apapun yang dikerjakan secara massal memang tentu saja akan lebih ringan biayanya. Selama ini kita sudah mengenal banyak yadnya yang bisa dikerjakan secara massal, atau istilah yang seharusnya khas Nusantara disebut gotong royong. Kata gotong royong yang dipopulerkan Bung Karno ini sudah mulai berkurang dipakai karena diganti dengan kata massal. Ada ngaben massal, atmawedana massal, metatah massal, mebayuh massal, juga ruatan nyapu leger massal. Kegiatan ini selain akan mengatasi kendala biaya yang besar menjadi ringan karena banyak yang urunan, juga merupakan kegiatan sosial keagamaan yang sebenarnya bagus sekali dilaksanakan. Semangat bergotong royong dan menyama beraya di lingkungan sosial akan nampak begitu rekat. Tapi masalahnya, bagaimana dengan wedonan massal? Apakah hal itu bisa dilakukan? Apakah hal itu mungkin terjadi? Wedonan berasal dari kata wedu, yang artinya keluar, tumbuh, lahir, dan sebagainya. Pewetuan yang kemudian berubah menjadi pewetonan, lalu disingkat lagi menjadi wedonan, adalah peringatan hari kelahiran. Tentu kelahiran yang dimaksudkan adalah kelahiran secara tradisi yang dipakai komunitas tertentu secara turun-temurun. Dalam hal ini di Bali, pewetuan itu dicatat dalam sistem warige berdasarkan wewaran dan wuku, sehingga wedonannya atau peringatan kelahirannya juga harus berdasarkan wewaran dan wuku yang sama. Tidak boleh berbeda meskipun berbeda satu hari saja. Sama dengan kelahiran secara internasional yang bisa disebut sebagai hari ulang tahun. Yang berulang adalah tanggal dan bulannya sesuai tahun Masehi. Kalau lahir di tanggal 10 Mei, maka hari ulang tahunnya selalu tanggal 10 Mei dan harinya bisa berbeda-beda. Sekarang hari Selasa, tahun depan bisa berganti hari lain, karena yang dicatat hanya tanggal dan bulan saja. Begitu pula wedonan sebagai hari kelahiran secara tradisi. Kalau lahirnya Some Kliwon Wuku Warigadian, maka setiap wewaran dan wuku itu datang akan ada wedonan. Jadi siklusnya adalah 210 hari. Sasih tidak dihitung karena dasar wedonan adalah warige. Bisa saja tahun ini di Sasih Jeste,
yang akan datang di sasih kelima atau keenam. Demikian seterusnya berulang. Nah, bagaimana kalau ada ritual wetonan massal? Apakah anak-anak yang ikut wetonan massal itu lahir atau wetu di wariga dan wuku yang sama? Kalau itu yang terjadi, bisa saja wetonan massal anak diupacarai dalam satu tempat dan dalam satu ayaban Banten. Tetapi kan sangat kecil kemungkinannya. Atau kalaupun ada paling satu atau dua atau tiga anak saja lahir pada wariga dan wuku yang sama, sangat kecil kemungkinannya bisa massal. Karena beda sehari saja wetonannya, maka ritualnya juga pada hari yang berbeda. Dan sarana ritualnya pun juga berbeda. Apakah sesayutnya atau tebasannya berbeda? Air kelepusan, air yang diambil dari mata air untuk upacara melukat juga berbeda karena tergantung urip kelahirannya. Jadi jumlahnya tidak sama setiap hari. Dan termasuk juga puja atau mandramnya juga berbeda-beda karena beda para dewa yang menaungi wetonan sang anak, tergantung harinya. Ini yang menyebabkan wetonan massal sesungguhnya hal yang sangat kecil kemungkinannya bisa terjadi. Berbeda dengan mebayuh massal, nyapu leger massal, metatah atau potong gigi massal, yang semuanya ini juga menyangkut upacara manusayanya. Mebayuh pun bisa bermacam-macam. Ada banyak pebayuhan. Ada mebayuh sanat empeng, mebayuh melik, mebayuh kelahiran anak tunggal, mebayuh kelahiran pancoran apit telaga, telaga apit pancoran, dan sejenisnya. Mebayuh versi ini memang sebaiknya digabungkan dengan wetonan. Jadi kalau bisa juga harus dihindari secara massal. Tetapi jika itu terpaksa dan dilakukan secara massal, masih bisa diterima karena istilahnya hanya pembersihan diri, hanya ruatan, bukan memperingati hari kelahiran, bukan pewetonan. Mebayuh atau lebih tepat disebut meruat nyapu leger misalnya, masih bisa dilakukan secara massal, yakni untuk anak yang lahir di wuku wayang, dari redite wayang sampai sanis cara atau tumpak wayang, 7 hari. Ritual yang bisa dimasalkan hanyalah ruatan dengan wayang sapu leger yang digelar pada tumpak wayang, dan di sanalah ruatan atau pebayuhan dilakukan secara bersama-sama. Namun ritual wetonan anak itu sendiri tetap pada hari kelahirannya berdasarkan wewarang. Misalnya, anak yang lahir redite wage wuku wayang diupacarai wetonan pada hari redite atau hari Minggu. Yang lahir soma klion wayang wetonan pada hari Senin esoknya. Demikian seterusnya yang lahir pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu. Lalu pada hari Sabtu, tumpak wayang secara bersama-sama seluruh anak itu diruat dengan ruatan nyapu leger. Ini yang disebut ruatan massal secara benar. Ada yang dihemat di sini, yakni Banten ruatan dan tentu saja pergelaran wayang sapu leger yang termasuk wayang wali
atau wayang lemah. Jadi kalau tidak dilakukan secara massal, kalau anak itu sendiri saja melakukan ruatan Nyapu Leger, pementasan wayang tentu pada saat wedonan itu sendiri, bukan pada saat tumpek wayang. Bisa saja pada hari Senin wuku wayang atau Rabu wuku wayang, tergantung kelahiran anak itu, kalau ruatannya tidak massal. Jadi ruatan massal Nyapu Leger bisa berlangsung seminggu, dan ini sudah biasa terjadi. Pandita sendiri sudah sering terlibat dalam ruatan ini. Metatah massal sudah sangat biasa dilakukan. Ini tidak ada masalah karena tidak berkaitan dengan hari kelahiran, dengan pewedonan. Begitu pula urusan massal dalam masalah fitriyatnya, seperti ngaben massal, nyekah atau atma wadana massal, mengukur massal, dan seterusnya. Sama sekali tak ada masalah, karena tidak tergantung dengan kelahiran orang yang diupacarai. Sudah lazim pula dilakukan. Nah, sekarang kembali kepada masalah wedonan massal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sepertinya ada pemahaman yang belum baik di masyarakat, terutama sebagian masyarakat di Bali Selatan. Pandita sendiri jarang melihat hal ini dilakukan di Bali Tengah atau Bali Utara, di mana masyarakat Bali Selatan, tapi tidak seluruhnya, sebagian gemar dengan ritual besar yang tentu saja menghabiskan biaya besar pula. Ritual untuk anak misalnya, sejak usia bayi 42 hari, bulan pitung dina, lalu 3 bulanan, dan selanjutnya setiap 6 bulan, setiap pewedonan, selalu dengan upacara yang besar. Bahkan ada yang memakai banten dengan hulu bebangkit. Kalau hulunya bebangkit, di mana ada babi guling dengan runtutan bantennya yang rumit, tentu pula banten-banten yang menyertainya ikut pula besar. Karena posisi banten itu sebenarnya seperti tubuh manusia. Kalau kepalanya besar, lehernya, dadanya, perutnya, sampai kakinya tentu saja harus seimbang. Lalu karena membuat upacara besar ini tidak bisa lantaran menyangkut biaya, maka dibuatlah banten sederhana dengan catatan, nanti yang besar menunggu massal. Padahal banten sederhana saat wedonan itu pun sesungguhnya sudah komplit jika kita mau mengacu ke masalah pembagian apa yang disebut dengan yadnya kanista, yadnya madya, dan yadnya utama. Kalau memang tidak ada biaya, kenapa tidak memakai yadnya kanista saja? Ambil misalnya kanistaning utama. Buatlah banten penyambutan alit dan sorohannya yang serba alit. Ini akan terlalu panjang kalau pandita uraikan bagaimana banten kanista utama dan seterusnya. Ini lebih banyak urusan para serati banten. Itu lebih baik dilakukan dibandingkan nanti lagi membuat wedonan massal. Ya, kalau hari itu pas pada saat wedonan sang anak. Kalau ketemu hari yang beda, tentu akan menjadi masalah. Kita nata banten yang tidak sesuai dengan wewaran dan wuku. Namun umat sedharma
belakangan ini muncul pembenaran tentang wetonan masal ini. Sesungguhnya begitu alasan yang membenarkan. Wetonan sudah diberikan sesuai dengan kelahiran dan usia anak itu secara sederhana. Yang kemudian dilakukan secara massal adalah penyempurnaan saja, atau semacam menjaya-jaya. Karena ini ritual penambahan untuk menyempurnakan, maka harinya bisa berbeda, tidak persis hari pewetoan. Begitu alasan yang dipakai. Nah, jika itu yang terjadi, istilahnya sebaiknya jangan memakai wetonan massal, tetapi pakai istilah yang lain. Misalnya pejayan-jayan massal, atau yang lebih lengkap, pejaya-jayan wetonan secara massal. Ini agar tidak rancu dengan wetonan yang intinya adalah memperingati hari kelahiran. Kita sudah terlalu sering salah kaprah dengan istilah, dan ini akan merancukan yadnya itu sendiri di kemudian hari, mewariskan sesuatu yang tidak baik bagi generasi yang akan datang. Seharusnya para pemuka agama, lembaga-lembaga agama, juga para sulinggi memberikan pemahaman yang benar di masyarakat. Bagaimana seharusnya yadnya itu dilakukan? Kalau sudah ada pembagian yang jelas, kanista, madya, utama, dan masing-masing unsur masih bisa dibagi lagi menjadi 3. Kanistaning kanista, kanistaning madya, kanistaning utama, dan begitu pula unsur madya dan utama bisa dibagi 3 lagi. Kenapa memaksakan diri untuk melakukan yadnya yang besar kalau kondisi tidak memungkinkan? Mari kita beragama yang tidak memberatkan umat. Kalau tidak ada biaya membuat yadnya yang utamaning utama, kenapa tidak madyaning utama? Atau malah turun menjadi kanistaning utama, kan tetap bernama utama. Mari kita melakukan yadnya dengan satwik, dengan ketulus ikhlasan sesuai kemampuan. Jangan yadnya yang rajasik, hanya untuk pamer saja. Sudah miskin pamer pula. Atau yadnya yang tamasik, tidak sesuai sastra dan ada unsur jor-jorannya. Saran pandita adalah kita jangan memakai istilah wetonan massal. Kalaupun wujud syukur kelahiran itu kita rayakan bersama-sama, mari kita memakai istilah yang lain. Rahayu semeton semua. Om Santi, 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 Om.